Oke, normal semua ya, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan sebuah televisi jadul TV tabung merek Polytron Minimax dengan tipe MX20303. TV ini datang kepada saya dengan kerusakan gambar BW ya, black and white, dan TV ini baru sempat mau saya servis karena pekerjaan di rumah lumayan banyak ya. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman untuk memperbaiki televisi jadul tipe ini. Oke, langsung saja kita coba nyalakan dulu apakah gambarnya black and white atau gambar BW ya. Kita sudah posisikan televisi ini dengan posisi antena sudah tertancap dan dalam keadaan posisi standby ya. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, tampilannya seperti ini ya. Memang benar gambar BW. Coba kita program di menu color system. Di sini memang sudah posisi pada otomatis ya. Coba kita ke channel lain. Oke, memang gambar BW ya. Pengecekan pertama kita coba gebrak-gebrak dulu ya. Kita gebrak-gebrak dulu apakah televisi ini mengalami perubahan gambar atau tidak ya. Oke, tidak ada respon. Langkah selanjutnya kita buka casingnya dan kita cari bagian mana yang bermasalah. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita bongkar televisinya, kita cari bagian mana yang bermasalah. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk dalamannya seperti ini ya. Komponennya besar-besar, dan untuk teman-teman yang baru belajar memperbaiki televisi tabung TV jadul seperti ini ya, disarankan memakai alat yang safety, dan televisi tabung tidak untuk coba-coba ya, karena ini voltasenya tinggi semua. Jadi teman-teman perlu hati-hati. Kalau bisa jangan di lantai ya, kalau memperbaiki televisi tabung. Lebih baik teman-teman di meja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Kita akan balik mesinnya, kita lepas mesinnya dan kita balik.
kita cari bagian mana yang bermasalah. Oke, tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, sepertinya televisi ini sudah pernah diperbaiki ya. Terlihat solderan RGB sudah disolder semua. Solderannya baru semua. Kemungkinan ada kerusakan yang lain ya. Kita coba, kita cari dulu bagian mana yang bermasalah. Untuk langkah pertama, kita solder ulang dulu ya pada bagian RGB, IC chroma dan IC program, dan yang paling terpenting adalah di bagian osilator yang di bagian sini, rangkaian DC to DC nya. Dan kita akan coba kembali apakah membuahkan hasil atau tidak ya. Oke, kita solder ulang dulu dan kita tes ulang apakah berhasil atau tidak ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, setelah solder ulang selesai ya, kita akan coba apakah
berhasil atau belum ya. Kita coba dulu, soalnya tadi di IC chroma di sini dan di IC program yang di sini terlihat retak, dan pada bagian osilator sekalian saya solder ulang karena di sini memang cenderung panas ya. Jadi rata-rata pada televisi tabung memang sering terjadi solderan retak. Jadi langkah pertama kita solder ulang dulu, terus kita tes kembali apakah sudah berhasil atau belum. Oke, kita akan coba. Berhubung ini soket saklarnya pendek, jadi kita sambung dulu di sini menggunakan timah atau kabel ya untuk menggantikan sebuah saklar. Bentar. Sekarang kita coba nyalakan televisinya, apakah sudah berhasil atau belum. Oke, sudah menyala. Belum ada perubahan ya, masih gambar BW. Oke, kita absen dulu tegangannya. Kita mulai dari tegangan B plus 115 volt. Oke, normal. Kita ke 50 volt. Oke, normal. Kita ke 14 volt. Hadir. 14 volt hadir. Terus kita ke 33 volt. Oke. Delapan volt. 5 volt. Untuk tegangan normal ya. Kita akan cari bagian mana yang bermasalah. Oke, kita raba-raba dulu di sekitar IC sini apakah ada sinyal warna atau tidak ya. Oke, ketika saya pegang di bagian sini sekilas ada warna, cuman dia berkedip-kedip di sini.
di pin CLPF itu nanti ditelusuri di sekitar situ, kita pegang ada pergerakan warna seperti itu gambarnya. Jadi kalau kita pegang di sekitar sini, ada sekitar sini, di kaki CLPF ini kita pegang di sekitar sini, di situ ada pergerakan warna sempat keluar sebentar, cuma berkedip-kedip. Oke, kita akan cari jalur ini lari kemana. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, setelah saya telusuri ternyata di sini memang bermasalah ya pada pin LCPF ini. Di sini kaki LCPF ini menuju sebuah dioda, dan dioda ini diarahkan dengan sebuah resistor dan menuju ke sini, terus diarahkan lagi melalui resistor 369 yang di sini bertegangan 5 volt, dan menuju ke IC ini memang mampet ya, tidak ada tegangan, cuman sekitar 1, berapa tadi ya. Dan ternyata di sini memang bermasalah, dan setelah saya open solderan dan saya keluarkan sebentar. Sebentar, saya keluarkan dulu resistornya. Sini. Oke. Resistor ini nilainya 330 kilo. Sebentar. Oke, nilainya 330 kilo yang mengalami korosi pada kakinya ya. Dan sekarang kita akan coba, kita akan ukur menggunakan tester digital. Oke, cuma terukur 241 kilo, dan memang benar resistor ini melar. Kebetulan saya tadi sempat mencari di gudang
di mesin-mesin TV saya tidak menemukan resistor seperti itu, memang jarang sekali. Dan saya akan menggantinya dengan ini saja. Saya menyambungnya dengan menyeri 2 buah resistor, yang satu bernilai 220 kilo dan 120 kilo. Seperti ini. Dan kita akan pasang untuk mengganti resistor 330 kilo ini ya, yang nilainya sudah berkurang menjadi 240. Oke, langsung saja kita pasang kembali dan kita tes apakah berhasil atau tidak. Sini ya, di resistor R369 ini tadi yang kita sambung dari 2 buah resistor, kita seri menjadi satu, letaknya di sini. Oke, sekarang kita coba tes apakah sudah berhasil atau belum. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sudah keluar warna ya, mantap. Dan sekarang kita coba rapikan kembali ya, yang kabel-kabel yang kita lepas tadi kita pasang dan kita tes kembali apakah normal untuk gambar. Sekarang kita coba masukkan dulu mesinnya ke dalam casing dan kita coba di channel lain apakah mengeluarkan warna semua atau tidak. Oke, kita langsung ke proses selanjutnya. Kita rapikan dulu mesinnya, kita masukkan dulu ke dalam casing dan kita tes kembali. Oke, pemasangan sudah selesai ya, kita sudah merapikan kembali kabel-kabel yang sudah kita lepas tadi, dan sekarang kita coba tes ulang apakah pekerjaan kita berhasil atau tidak. Oke, dalam keadaan posisi standby. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral Anugerah.
Oke, kita coba ke channel lain. Oke, normal semua ya, mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.